Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. AM channel kembali hadir mengabarkan terkait satu fokus, yaitu terkait pertemuan Presiden Soekarno yang diwakili oleh Jenderal Ahmad Yani di Buntet Cirebon kepada terhadap perilaku dari para kabib. Karena saat itu Presiden Soekarno telah curiga mengendus gerak-gerik para kabib yang sangat membahayakan bagi persatuan dan kesatuan. Mungkin telah mendapatkan berita dari intelijen dunia atau dari orang-orang dekat presiden. Jadi seperti itu. Makanya Presiden Soekarno telah berharap dan bersikeras untuk mendeportasi para klan Ba'alwi. Jadi seperti itu. Dan ini mengerucut pada satu pertemuan Presiden Soekarno yang diwakili Jenderal Ahmad Yani untuk menemui ulama-ulama Nusantara di Buntet Cirebon, dan bersikeras Presiden atau Jenderal Ahmad Yani menanyakan terkait perihal perilaku dari para kabib atau status para kabib, apakah betul mereka itu orang suci atau zuriat Nabi, karena keterkaitan mungkin sifatnya yang sombong. Jadi seperti itu. Dan saat itu sebetulnya jawaban dari para ulama dan kiai itu masih gampang. Jadi seperti bisa kita simpulkan seperti itu, karena belum ada bukti. Jadi seorang kiai itu tidak berani memberikan sebuah keputusan yang eksplisit atau yang betul-betul valid ketika memang belum punya data dan alasan yang sangat tepat. Ini menjadi pembuktian hari ini bahwa pemikiran Soekarno itu sudah 50 tahun ke depan. Jadi seperti itu, sudah membayangkan begitu bahayanya klan Ba'alwi atau bahayanya para Aidit dan Musuh dengan partai PKI-nya. Dan kecenderungan itulah Presiden Soekarno ingin mendeportasi para klan Ba'alwi. Jadi seperti itu. Kini terbukti makam palsu, sejarah palsu di mana-mana. Dan Nahdlatul Ulama sekarang sejarahnya mau dipalsu, yang artinya mereka tamu di Indonesia malah mau menguasai rumahnya. Makanya hari ini para ulama, para penjaga dari nasab suci Nabi Muhammad bersuara keras, tolak para kabib, bahaya darurat makam palsu di Nusantara. Dan pertemuan di Buntet pesantren ini, Jenderal Ahmad Yani sebagai wakil dari Presiden Soekarno tentang menanyakan tentang status dari para klan Ba'alwi, ini betul-betul terbukti. Artinya NU sendiri mau dikagangi. Kita harus gerak cepat. Pemerintah harus gerak cepat untuk menyiapkan kemungkinan sesuatu hal terjadi, karena telah berbahaya di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Dan apa yang dipikirkan oleh Presiden Soekarno ini telah betul-betul terbukti hari ini. Pertanyaan yang tak bisa dihindari, apakah NU juga memikul tanggung jawab sejarah atas keberadaan para habaib Ba'alawi yang kini menimbulkan banyak kerusakan dalam kehidupan umat beragama? Dan generasi sekarang pun bisa bertanya, seandainya dulu para kiai NU mengizinkan Bung Karno mengeksekusi deportasi itu, akankah hari ini kita terbebas dari pendawiran, pembodohan, penyesatan umat, dan perampokan sejarah oleh klan-klan palsu klan Ba'alawi? Sejarah memang tidak bisa diulang.
Dan hari ini begitu banyak dan meluas terkait penolakan dari kelakuan Ba'alawi. Mereka perilakunya sombong, suka menghinakan kiai-kiai pribumi. Mbah Hasyim Asy'ari saja dihinakan. Gus Dur juga mereka hinakan, jadi seperti itu. Ini wabah klan Ba'alawi atau wabah para kabib ini sangat membahayakan bagi keberlangsungan Nusantara. Ketika makam palsu, fakta di mana-mana, sejarah Nahdlatul Ulama telah dipalsu, dan kiai-kiai Indonesia atau tokoh-tokoh Indonesia mereka hinakan, seperti Presiden Joko Widodo, Kiai Ma'ruf Amin, dan Mbah Hasyim Asy'ari serta Gus Dur mereka hinakan, dianggap orang paling hina. Ini jelas telah menghinakan atau menyakiti rakyat Indonesia, seperti itu. Penyelamat bagi hidup mereka. Di mata parpol, Habib itu cuma boneka mainan. Di mata netizen, Habib Ba'alawi cuma sekedar hiburan. Di mata orang berpikir, Habib itu sumber masalah. Siapa sangka di tahun 1960 sebuah pertemuan rahasia telah terjadi. Presiden Soekarno mengutus Jenderal Ahmad Yani untuk menemui para kiai sepuh Nahdlatul Ulama. Pertemuan itu diterima langsung oleh tokoh-tokoh besar NU seperti Kiai Haji Mustamid Abbas, Kiai Haji Cowi, Kiai Haji Jaini, Kiai Haji Ahmad Jahid, dan para mutasyar senior lainnya. Jenderal Yani menyampaikan satu pertanyaan tajam dari Bung Karno. Apakah habaib itu keturunan Nabi? Dan para kiai menjawab dengan tegas, bukan, nasab mereka tidak tersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jawaban itu bukanlah tanpa alasan. Dokumen sejarah mencatat bahwa para habaib imigran tersebut didatangkan oleh Belanda sejak era pasca Perang Diponegoro sekitar tahun 1830-an hingga akhir abad ke-19. Bung Karno bahkan berencana mendeportasi para habaib kembali ke Hadramaut Yaman. Namun para kiai sepuh NU menolak keras, bukan karena mengakui nasab mereka, tetapi murni atas dasar kemanusiaan sesuai sila kedua Pancasila. Ironisnya, keputusan berdasarkan peri kemanusiaan itu berdampak panjang karena fakta sejarah juga mencatat bahwa sejak tahun 1930-an Bung Karno sudah mengkritik keras para habaib sebagai sumber kejumudan, penyebar ajaran hadramautisme, dan penghambat kemajuan bangsa. Hari ini ketika polemik habaib, ajarannya yang menyimpang, dan kontroversi nasab palsu merebak di seluruh Nusantara, muncul pertanyaan yang tak bisa dihindari. Apakah NU juga memikul tanggung jawab sejarah atas keberadaan para habaib Ba'alawi yang kini menimbulkan banyak kerusakan dalam kehidupan umat beragama? Dan generasi sekarang pun bisa bertanya, seandainya dulu para kiai NU mengizinkan Bung Karno mengeksekusi deportasi itu, akankah hari ini kita terbebas dari pendawiran, pembodohan, penyesatan umat, dan perampokan sejarah oleh klaim-klaim palsu klan Ba'alawi? Sejarah memang tidak. Itulah tadi dikisahkan atau ini sejarah fakta bahwa klan Ba'alawi hari ini begitu bahaya dan darurat laten klan Ba'alawi. Hampir 1 abad lebih mereka di Nusantara, tapi peristiwa besar seperti geger Cilegon 1888 dan G30 SPKI meletus 1965 ini jelas telah mencederai Pancasila, dan hari ini makam palsu FPI HTI jelas membahayakan bagi keberlangsungan Nusantara, dan menjamurnya makam-makam palsu Nahdlatul Ulama setelah dipalsu, dan sejarah-sejarah dari kemerdekaan juga telah dipalsukan atau dibelokkan. Ini jelas bahaya laten klan Ba'alawi, dan dari Soekarno hingga hari ini belum belum ada jawaban yang pasti, tapi kita yakinkan Presiden Prabowo Subianto akan memberikan ganjaran terberat bagi klan Ba'alawi. Dan harapan kami sesuai permintaan dari atau pesan dari Presiden Soekarno tentang deportasi klan Ba'alawi berhaplogrup G. Ini sebuah darurat
dan berbahaya. Saya kira cukup sekian. Hadzanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi